محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengkaji, untuk mempelajari sekaligus dalam rangka tarbiyatun nafs wa takwinus syakhsiyah, dalam rangka untuk mendidik diri sendiri, untuk membentuk karakter. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa salah satu dari tujuan inti orang talabul ilm, salah satu daripada tujuan orang mempelajari Al-Quran itu adalah takwinu syakhsiyah, untuk membentuk karakternya, agar seorang muslim ini memiliki kepribadian yang baik, agar seorang muslim memiliki budi pekerti yang baik, agar memiliki pribadi yang sholih. Nah, supaya karakter kepribadiannya itu baik, maka tidak ada lain kecuali jiwanya harus diisi dengan Al-Quran, sehingga nanti akhlak yang ditimbulkan itu berasal dari Al-Quran. Sebagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW itu, ya, coba bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW itu, apa jawab beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran itu. Nah, sekarang kita sudah menjadi orang yang belajar Al-Quran. Kita orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan selalu hadir di majelis-majelis Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana dengan akhlak kita? Sudahkah akhlak kita itu disebut sehingga nanti kalau orang bertanya kepada istri kita, gimana istri suami jenengan? Apa jawabnya? Kira-kira apa yang dijawab? Akankah istri-istri kita ini, istri atau istri-istri ini? Ini bahasanya salah paham nanti, ya. Jadi istri kita bilang apa? Suami itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, ini ikhwatul iman, PR bagi kita semuanya ini. PR kita semuanya. Jadi kalau belum membuahkan akhlak kita, belum disebut sebagai akhlak Al-Quran, maka kita sendiri pun berani menyatakan bahwa ilmu Al-Quran yang kita pelajari belum membuahkan hasil dalam kepribadian ini. Ya, makanya sering saya sampaikan di dalam majelis-majelis taklim, kita jangan cuma disibukkan ngaji sana, ngaji sini, datang sana, datang sini, share sana, share sini, buka sana, buka sini. Bukan cuma itu memang harus dilakukan. Tapi yang lebih mendasar lagi apa? Sama dengan kalau kita
nanam pohon kelengkeng, di sana mau nanam pohon mangga, di sana pohon rambutan kita tanam, pohon salak kita tanam, pohon apel kita tanam. Kita sibuk menanam pohon-pohon tersebut, namun tidak pernah memperhatikan apa? Sudah berbuah apa belum? Ya. Mari kita evaluasi. Mari kita evaluasi. Dari tanaman-tanaman kebaikan yang kita sudah tanamkan itu, apakah sudah membuahkan hasil daripada amal dan akhlak kita? Ya, ada satu kisah, ada satu cerita ringan ya. Ketika ada ikhwan-ikhwan kita membuat sebuah program bakti sosial, siapa yang mendaftarkan diri, banyak sekali, semangat. Ini rencananya 3 hari kita di sana, rencananya 4 hari di sana, rencananya 1 minggu di sana, semangat sekali. Akhirnya saya diskusi sama ketua tim, saya sampaikan, coba kita cukup bangga melihat teman-teman antusiasnya untuk beramal soleh ini bangga kita ya, dan kita bersyukur kepada Allah. Cuma saya kok khawatir gitu loh, ikhwan-ikhwan ini ketika baksos itu semangat begitu bantu orang, ngeresiki rumah, ngeresiki jalan gitu ya, buang lumpur, sampah dan macam itu, semangat sekali. Pertanyaannya, apakah ikhwan-ikhwan ini di rumah juga begitu gitu loh ya? Akhirnya jarak beberapa hari terjawab kekhawatiran kita ini. Apa? Para istri itu telepon kepada ketua timnya, Ustadz tolong suami jangan sering-sering diajak katanya. Kenapa? Di rumah males gitu. Ini kan jadi apa ini kawan? Salah tempat kita ini ya. Kalau dalam urusan ta'awun, berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain itu adalah suatu kemaslahatan, dan itu bagian dari akhlaknya orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Persoalannya adalah siapa orang yang paling berhak untuk kita ringankan bebannya? Siapa? Nah, siapa? Apa orang yang jauh dari luar negeri sana kita, atau luar Jawa kita datang ke sana, tapi sementara kita di rumah biarkan pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan oleh istri sendirian? Siapa yang lebih berhak untuk diringankan bebannya? Ya. Nah, ini perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, jadi sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan 4 poin, yang 4 pilar sebagai upaya untuk takwinus syakhsiyah, untuk membentuk karakter. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat as-sabr. Ketika beliau menafsirkan al-amal pada poin yang kedua, beliau mengatakan apa? Al-amalu thamaratul ilm wal iman. Amal itu merupakan buahnya ilmu dan buahnya iman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih sampai pada bab kedua, yakni tentang al-hikmah, al-mabahatu tsalits, pembahasan yang ketiga. Dalam pembahasan yang ketiga ini, muallif menuliskan tentang anwa'ul hikmah, macam-macam hikmah. Nah, ini sangat penting bagi kita semuanya ini, para duat, terutama para asatid, para orang tua, ini perlu dan wajib memiliki sifat ini. Ya, karena di sini nanti ada pembedaan
antara ilmu dan makrifah. Nanti pembedanya di sana. Ilmu itu artinya apa? Apa ilmu? Hah? Pengetahuan. Kalau makrifah apa? Maknanya hampir sama. Tapi kalau makrifah itu maknanya lebih dalam. Karena mengandung pengenalan. Mengetahui, belum tahu, belum tentu mengenal. Makanya kita dalam pembahasan tentang ilmu terhadap Allah bukan ya'lamullah, bukan sekedar itu, tetapi ma'rifatullah, pengenalan. Ya. Jadi pengenalan itu lebih dalam lagi maknanya. Jadi kalau antum ditanya, ikhwan, satu misal, antum kenal Abdul Rauf enggak? Jawab antum gimana? Hah? Oh kenal, ini guru saya ini, mungkin ustadz kita, mungkin ngajar di tempat kita rutin ini. Nah, antum mengenal saya, yang antum kenal apanya? Hah? Nama, sifat anak antum sudah tahu belum? Bagaimana saya ini pemarah apa enggak dengan istri, saya ini perhatian enggak dengan orang tua, antum tahu enggak? Nah, berarti antum baru tahu tapi belum. Ini beda. Bisa dipahami ini? Beda. Hikmah itu nanti mendatangkan orang untuk makrifah kepada sesuatu. Ya. Jadi mengatakan hikmah ini orang yang sudah makrifah tentang sesuatu. Orang yang sudah mengenal sebuah persoalan. Sehingga tidak heran nanti kalau ada masalah sedikit, gesekan, bentrok, debat, pecah. Nggak usah heran, karena kita baru tahu dalil tapi belum mengenal dalil. Nggak heran. Ya, maka nanti ini kita pelajari di sini, ayolah ikhwah. Dan ini sangat penting bagi kita, terutama para dai, para orang tua, di mana nanti dia akan mendidik anak-anaknya bagaimana menghukum sebuah kesalahan. Kan kesalahannya itu di sini kadang-kadang. Mencermati sebuah masalah itu tidak lihat hanya saklek, lihat dia salah, bukan cuma itu, faktornya apa. Lah untuk mengetahui faktor membutuhkan apa? Hah? Membutuhkan apa? Pengetahuan, mengkaji kasusnya ini kronologisnya kayak apa, sehingga orang ahlul hikmah bukan orang yang ceroboh di dalam mengomentari suatu masalah. Nah kita itu seringkali kepancing di sini, ya ikhwah. Ada berita masuk ke kita, ayo biasanya apa? Dikaji atau langsung hukum? Hukum tanpa mengkaji masalah itu lebih dalam. Ada berita sampai hari ini seperti itu sikap-sikap kita. Makanya nggak pernah dewasa kita dalam mensikapi suatu masalah, sehingga seringkali gesekan terjadi, benturan terjadi, percekcokan terjadi antar teman-teman ahlus sunnah. Nah ini permasalahan, sampai kapan kita memiliki karakter seperti ini, sehingga nanti ketika menghukumi kesalahan istri pun juga demikian, menghakimi kesalahan anak pun juga demikian. Sehingga yang kita lakukan adalah ada kesalahan harus ada hukuman, tanpa melihat dan mempertimbangkan apakah hukuman yang saya berikan ini menghasilkan sebuah tarbiyah atau tidak. Contoh Pak, kemarin kita dengan tim bersama dengan Dr. Krishna
menganalisis satu masalah. Contoh ya, kalau jenengan punya anak sudah kelas 5, kelas 6, bahkan SMP suka ngompol, kira-kira antum gimana sikapnya? Ngompolnya bukan pas tidur, pas duduk gitu ya, ngompol gitu, kira-kira gimana komentar antum? Kira-kira gitu loh. Sikap kita kepada gini anak gini gimana? Senyum, gereng, melotot, geget, atau gimana? Kayaknya campur deh. Ya. Ini yang disebut dengan hikmah. Apa sebabnya? Tidak pernah kita, kamu sudah besar, udah SMP, nggak malu. Itu yang ada. Betul? Ini dikaji. Setelah kita diagnosa, bapak ibunya hadir, anaknya kita tanya, Mas, ada satu perasaan apa yang jenengan rasakan sekarang? Mau jawab pertanyaan itu selalu melihat bapak dan ibunya. Langsung kita tangkap, ki berarti keweden sampai bapak ibu Akhirnya bapak ibu kita minta keluar. Langsung kita tanya, sampean ketakutan dengan anak ibunya? Iya. Wih, ini sing garai ngompol nih. Ternyata yang mengakibatkan ngompol apa? Siapa? Apa sebabnya? Sebab anak itu mindernya berlebihan, mindernya melampaui batas, disebabkan setiap salah langsung dihakimi dengan kata-kata yang tidak baik oleh orang tuanya. Nah, justru yang menjadi sumbernya siapa? Tapi yang disalahkan siapa? La haula wala quwata illa billah. Ini Pak, kita pelajari betul. Nah, oleh karena itu mari kita bahasnya nanti, sehingga nanti kalau ada informasi, satu misal ada cerita, dikaji dulu. Bukankah Al-Quran sudah mengingatkan, wa in ja'aka fasikun binaba'in, apa terusnya? Fatabayyanu, apabila datang sebuah berita kepadamu dari orang fasik, ini secara khusus, padahal sebenarnya setiap datang berita kepadamu ini secara umum sebenarnya. Itu hendaklah kamu tabayyun. Klarifikasi tentang berita itu, sehingga kita selamat dari hadis Nabi SAW. Salah satu dari 3 sifat yang dimurkai oleh Allah adalah qila waqal. Apa qila waqal? Nah, coba kalau antum dapat berita heboh gitu, serem kepada teman pengajian yang mungkin udah lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu, langsung dapat berita. Kira-kira ditabayuni dulu atau langsung share? Ayo. Kita ini paling cepat punya keterampilan nge-share. Cepat sekali kalau urusan itu. Dan kita tidak sadar bahwa itu sifat yang tercela. Sadar nggak ya? Ini sudah keluar dari akhlak Quran. Sudah menyelisih syariat, menyalahi dalil, bertentangan dengan sunnah. Dan itu tetap sampai hari ini menjadi salah satu karakter kepribadian kita. Nah, sampai hari ini, kenapa saya bilang demikian? Saya sering dapat info-info dari teman-teman, kok heboh, langsung. Ramenya di mana biasanya? Di grup. Tumpang tindih ngetokno dalil. Tak tanya, loh di grup itu ada ustadz? Nggak ada. Berarti cah itu ora isin berarti. Lah terus mbok kira ustadze plonga-plongo maca ning WA sampean kuwi? Di mana akhlak kita di hadapan ustadz? Satu misal kalau duduk gitu ya, duduk melingkar, ustadz yang satu di sana, ustadz yang satu di sana, lalu kita debat mengeluarkan dalil. Terus ustadz kita ngapain? Halo?
Ustaz kita kira-kira ngapain? Sampai ngetokno dalil ustaznya noleng sampean. Terus ngetokno dalil ngetokno misalnya. Terus ustaznya nggak ada kesempatan. Terus inikah cara bijak yang tepat di dalam mensikapi suatu masalah atau mendiskusikan suatu masalah? Di mana adab? Di mana ilmu? Di mana kecerdasan? Hilang semuanya itu. Benar apa enggak ini? Dan itu sampai hari ini. La haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwan, semakin dewasa pikiran kita, sehingga nanti kalau ada kasus-kasus itu enak kita mensikapinya itu tenang, bukan gerusa-gerusu, bukan main tembak, ya. Yuk dilatih di sana. Baik, sekarang mari kita bahas dua macam hikmah ini. Anwa'ul hikmah, macam-macam hikmah atau pembagian hikmah. Al-hikmatu naw'ani, hikmah itu terbagi menjadi dua bagian, menjadi dua macam. Naw'ul awal, adapun bagian yang pertama yaitu hikmatu ilmiyah wa nadhariyah. Ya. Hikmah ilmiyah nadhariyah. Apa itu? Wahia al-ittila'u ala bawatinil asya. Yang dimaksud hikmah ilmiah dan nadhariyah itu adalah memahami inti dari sesuatu. Bukan tahu, paham. Tahu dan paham itu sama apa bedanya? Hah? Yang namanya paham itu begini, gini loh, contohnya gini. Suami di rumah, istri cuci-cuci, anak bangun nangis. Suami tahu kalau istrinya cuci-cuci, anak nangis. Terus suami panggil, "Dek, anakmu tangi ngono." Lah terus sampai nopo nih? Lo ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Ada nggak, Bu? Nggak berani jawab. Mi, anakmu nangis, anakmu tangi. Udah tahu nangis, dan dia sudah tahu kalau istrinya itu sedang apa? Cuci-cuci. Masih istrinya yang dicemburui untuk suruh ngambil anaknya. Ini orang suami ini tahu tapi nggak paham, itu namanya. Lu ngini memetika terapi lurup parut sampean lho. Program ini belum ada ya, program nikah dua gitu ya, belum ini ya. Ini paham. Safar, ada temen itu anaknya 3, ikut dia semuanya. Dia bawa tas, bawa ransel, terus sebelahnya gendong anaknya. Antum lihat nanya, apa tak? Ngono. La haula. Ada seperti itu? Ini namanya tahu tapi tidak paham, nggak dalam ilmunya ini. Yang paham itu gimana? Tasnya tak bawa 1. Itu paham namanya. Sama dengan kajian mungkin di rumah, ya. Kalau kita pengajian di rumah kan biasanya habis makan, ya. Ini kan dia mikir, yang punya rumah ini yang bantu siapa? Kalau kita habis kasih makan begini, yang bantu kira-kira siapa? Itu namanya paham, ikhwah. Paham itu. Udah makan, aku digeletakno, kerdus digeletakno, bungkusi sego tekek ni sore apa? Apa ini namanya? Karpet. Cerdas sampean. Ahli sunnah sama ahli nyungsep.
paham namanya. Ini menunjukkan apa? Dangkalnya ilmu yang belum masuk sama sekali dalam hati kita ini. Nih, sama ketika antum masjid ini ya, ada botol aqua geledah, antum melihat saja tahu kalau itu kotoran, ngerti itu sampah. Kita sudah tahu dalilnya at-tuhuru satrul iman, kesucian itu bagian dari keiman. Terus di mana ilmunya, pemahamannya di mana? Dijamin orang sepertinya tahu dalil tetapi tidak paham tentang makna dalil. Sudah paham ini? Ini yang disebut dengan hikmah. Jadi peka pikirannya. Itu nanti kalau udah terbentuk karakter itu sangat menakjubkan dimanapun. Naik bis, nah, ternyata ada seorang ibu-ibu hamil. Dibilang sama orang, "Mas, ada ibu-ibu hamil." "Ya enggak apa-apa Mas, potong bayarin." La haula wala quwata. Benar ya, potong bayar. Di mana akal, di mana ilmu, di mana amal soleh. Makanya ikhwah, makanya ibu, bapak, ngapal no dalil itu gampang. Dan menjadi orang soleh itu yang berat. Tidak gampang jadi orang soleh dan solihah. Nih, jelas ini? Nah, ini yang pertama. Jadi yang dimaksud hikmah ilmiah nadhariyah itu adalah apa? Memahami inti dari sesuatu, paham. Jadi yang katakan paham itu mengkaji terlebih dahulu ada masalah-masalah apa. Nah, anak sekolah nilai jelek. Nah, gimana? Antum bilang apa kira-kira? Nilaiku jeblok. Apa komentarnya kira-kira? Karena hikmah ini antum ikhwah, hikmah ini terlihat orang itu ahli ilmu, terlihat orang itu ilmunya masuk ke dalam jiwanya dan membentuk sebuah pemahaman itu kalau dia teliti di dalam melihat sebuah kasus. Ya. Teliti di dalam melihat sebuah permasalahan. Sehingga dalam benak kita, orang yang ahli hikmah itu ketika ada masalah jauh dari sifat istijal. Apa istijal? Apa istijal? Tergesa, jauh dari sifat itu. Jauh. Ini yang pertama. Ya. Jadi ittilang ala biwatinil asya. Wa ma'rifatu irtibatil asbab bimusababatiha, dan mengetahui hubungan antara sebab dan musabab. Mengetahui ma'rifah, kenal betul antara sebab dengan musabab. Mengetahui antara khalqan wa amron, antara ciptaan dan perintah. Awas, perhatikan. Anak lari banter, nendang meja, gelas jatuh pecah. Atau antum beli bakso, durung dipangan, numplek. Gimana kira-kira? Anak sudah jatuh itu Pak, iso didek Pak. Ya, sudah jatuh ketiban gelas sisan belum keploki bapak sisan mateng Mbak ini. Dan itu bisa terjadi karena kondisi kita sedang lapar, kita baru pulang mangan bakso, anak itu memang tingkai banyak, nendang jatuh ketiban mangkok loh. Apa komentarnya? Komentar itu yang menunjukkan tentang hikmah. Intinya apa? Hati-hati dengan kewaspadaan ilmu Pak.
Itu hikmah. Ngelihat masalah itu gak ngelihat dohirnya masalah. Ana dulu pernah soalnya, Masya Allah, mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Saya pulang gerimis, pagar, pintu pagar dikunci, istri ditelepon gak diangkat, di SMS gak bales, gak pamitan. Dalam kondisi kita tergesa ingin masuk segera karena gerimis. Kira-kira komentarnya apa? Kira-kira telepon nggak diangkat, bahkan mati HP-nya. Kira-kira yang muncul husnudon apa suudon? Ayo, ayuhat talabul ilm. Yang ada suudon apa husnudon? Udah kondisi demikian ini, lakar HP dibanting, Pak. Hati ini bergemuruh dengan emosional yang luar biasa. Begitu kita geradap tetangga dengar keluar, oh Pak Roh, oh nggih tadi istri jenengan pesen, ini tadi sakit gak enak badannya, langsung ke bidan loh. Tadi ini tambah parah loh, istri sakit, pintu ini wis jebol Pak. La haula wala quwata illa billah. Atau ibu-ibu, nanti saya habis nganter barang jam sekian, nanti tak jak jalan-jalan. Ini saya dapat rezeki kemarin, kita beli sesuatu ya. Jam sudah ditentukan. Ternyata begitu jam sudah lewat, suami nggak pulang-pulang. Ditelepon nggak ngangkat. Ternyata apa? Baterainya mati Pak. Anaknya nanya, mana Abimah? Apa jawab ibu? Al-Minggad. Yang ini ku abimu janjan-janjan ini belas, telepon gak diangkat, lakar dibanting. Jari anaknya, sopo mak umi sing dibanting? Abimu. Yang ada suudon apa husnudon? Ayo biasanya, ojo sing bener loh, biasanya. Iku lak bener sing ngono kuwi. Biasanya yang saya tanyakan tuh biasanya. Apa suudon apa husnudon? Tuh sudah. Saya yakin kita semuanya pernah mengalami begini. Yang ada adalah bukan mengkaji satu persoalan. Ada apa kok gini? Jangan-jangan ada masalah, jangan-jangan dia kena musibah. Kok nggak punya pikiran ke sana? Sehingga kita mendoakan dengan doa-doa yang baik. Gak ada begini. Insyaallah. Ini baru satu kasus ya, baru satu. Di sini nanti letak kematangan kita berpikir. Diskusi itu enak. Ya, kalimat yang kita sampaikan untuk menghukum anak bukan cuma nggak suka dengan perbuatan anak, tapi bahasa yang kita sampaikan membangun motivasi anak untuk memperbaiki diri. Ini yang dikatakan apa? Hikmah. Mengetahui hubungan antara sebab dengan musabab, antara ciptaan dengan perintah, wa qadiran wa syar'an, dan antara perkiraan dan syariat. Antara perkiraan dan syariat, hubungannya apa, korelasinya apa. Kalimat ini disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nau'ut tsani, hikmatu amaliyah. Hikmatu amaliyah. Apa yang dimaksud hikmatu amaliyah ini? Wahia wada'u syai' fi mawadhi'ih. Wada'u syai' fi mawadhi'ih, meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat.
meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat. Nah, ini yang dikatakan hikmah, meletakkan sesuatu itu dalam segala hal. Mensikapi masalah, mensikapi permasalahan, menghukum sebuah masalah, membenci suatu masalah, itu tepat. Ini namanya hikmah. Orang salah dia, sehingga ada sebuah kesalahan yang boleh diberikan toleransi, atau kesalahan yang boleh dicarikan udzur. Bisa dipahami ini? Kasus nanti bisa dibuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babus Sabr. Ada seorang wanita yang ketika Rasul berjalan, kemudian menemukan seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Nah, ketika Rasulullah melihat kondisi seperti ini, beliau tidak membiarkan ada suatu kesalahan terjadi dan beliau diam, nggak mungkin. Pasti beliau berbuat sesuatu untuk membenahi kesalahan tersebut. Akhirnya beliau mendekati wanita tersebut, lalu beliau mengatakan apa? Isbiri wattaqi. Ibu, bersabarlah dengan musibah yang Anda terima dan bertakwalah kepada Allah. Wanita ini, dia tidak mengenal dan dia tidak tahu bahwa orang yang memberi nasihat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan wanita tersebut ketika Nabi menyampaikan sebuah nasihat? Kalau bahasa Sidoarjo ini Pak, dicelatu, masya Allah, dicelatu. Apa katanya wanita ini? Enak saja kalau kamu ngomong, ya. Karena kamu tidak mendapatkan musibah yang seperti aku dapatkan. Coba kalau kamu dapat musibah seperti itu, pergi kamu sekarang. Sudah dicelatu, ditambah lagi apa? Usir, masya Allah. Persoalannya yang timbul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa Rasulullah marah? Ternyata enggak. Apa Nabi ngancem? Awas besok nanti nasihat, awas kamu ya. Enggak. Nabi pulang. Setelah beberapa waktu, beberapa hari, wanita tadi diberitahu bahwa kemarin orang yang Anda caci maki, orang yang Anda usir itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini pun mencari rumah Rasulullah dan ketemu di rumah Rasul tersebut. Tidak ditemukan penjaga pintu, berarti rumah Nabi tidak ada satpamnya. Baik, sampai tadi pejabat, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena wajah-wajah kita ini orang-orang yang selalu qanaah. Ini nasib atau takdir ini. Ya, itu kalau terkenal, makanya ini terkenal. Itu Nabi tidak pakai apa? Satpam, sehingga orang begitu mudah untuk menemui beliau dan untuk sharing permasalahan. Di situ Imam Syekh Salim Id Halilal mensyarah dengan cara yang luar biasa. Orang-orang yang punya potensi-potensi, apakah ilmu, apakah harta, rumahnya harus dibuka lebar-lebar untuk memudahkan urusan-urusan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kalau kita punya masalah, ngadunya kemana? Halo? Sambatan nang koncone apa Mas? Podo mbek aku. Makanya saya masih mencoba nyambung link kajian-kajian kita sambung. Saya coba hubungi beberapa asatid, cuma ya memang ini bukan persoalan mudah ya. Saya kepingin sekali di kajian-kajian itu ada wadah menampung persoalan-persoalan keumatan. Ini nggak ada kita, sehingga nanti ketika ada jamaah kita punya problem suami istri yang bermasalah yang begitu berat, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk sharing.
Jadi selama ini ya diselesaikan sendiri-sendiri, nggak ketemu buyar gitu aja, tahu-tahu udah hilang, sudah gaib dari kajian. Kemana si fulan? Gaib. Dan kita nggak berusaha mencari. Paling-paling hukum lagi yang kita sampaikan. Kenapa? Futur. Enak banget lisan kita ngomong. Menghakimi orang futur tanpa berusaha menolong sedikit pun, dan kita tersitu berlipat-lipat kezaliman yang kita lakukan, tapi tanpa sadar masih nyalain orang lain. Ya, ini belum kita lakukan. Saya coba untuk hubungi itu masih sulit, terus terang masih sulit, makanya mohon doanya, karena kita harus serius. Jadi kalau saya pribadi ikhwah ya terus terang enggak bisa hanya ngaji saja, nggak bisa. Saya harus tahu persoalan-persoalan jamaah saya ini apa permasalahannya, dan begitu kita terjun, masya Allah kompleks sekali, dan nggak ngatasi sendirian tuh, nggak ngatasi, sangat amat banyak. Coba jamaah-jamaah kita yang lama-lama kemana wajahnya? Gaib semua, iya kan? Apa meninggal dunia? Belum, masih hidup, tapi udah lepas dari kajian-kajian. Ya, kenapa? Kan gitu mestinya. Dan harus ditangani gini-gini. Ini nanti masuk di dalam hikmah. Jadi bukan cuma ngaji-ngaji, nyampaikan harus istiqomah. Ya, contoh kasus, banyak kasus kalau saya ceritakan ini. Ya, banyak kasus. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan program ini diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya. Nangani teman-teman kita yang mungkin belum punya tempat tinggal, itu bagaimana nasibnya, sementara kerjaan mereka itu ngepres untuk dibuat makan, untuk kos sulit sudah ya, jangankan kontrak gitu, ini kan harus dibicarakan semuanya. Bagaimana kalau mereka kemudian sudah ngaji tapi terlilit dengan riba, karena nggak ada yang peduli dengan kasus itu, siapa yang disalahkan? Udah ngaji kok sih, apa jenenge? Hah? Hubungan riba. Nang utang sampeyan gak tau nek muncul duitnya. Terus yang disalahkan siapa kalau kondisi begini? Ini persoalan yang harus dipikirkan bersama. Ngapunten ya, ini saya sampaikan untuk sebagai renungan bersama-sama. Karena kasus kita ngaji selama ini ngaji tapi masalah-masalah keumatan tidak pernah diungkapkan. Jadi kalau jamaah kita itu ngapunten, sing duit akeh ya akeh, sing melarat ngono. Dan kita tidak tahu. Dia tidak tahu. Ya, dan ini makanya pertanyaannya, model gaya hidup seperti ini loh, bener tah menurut sunnah ini? Orang kayak gini loh Pak, beragama model begini loh, ini bener tah menurut sunnah ini? Bener tah? Kalau menurut saya, menurut ilmu yang saya ketahui, ini salah. Coba antum baca surat Al-Ma'un itu. Gimana? Siapa yang dikatakan oleh Allah pendusta dalam agama? Siapa? Hah? Siapa ya? Orang yang nggak sholat? Bukan. Orang yang nggak peduli dengan. Jadi yang penting saya cukup, yang penting saya pegang, yang penting saya berhasil, tapi nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini juga lepas daripada ilmu. Baik. Nah, jadi yang kedua, makna hikmah yang kedua apa? Hikmah amaliyah. Nah, sekarang penjelasan dari dua hal ini sudah isya ini? Hah? Belum? Isya ya? Nah. Ya, silakan adzan sebentar. Nanti kita lanjut sedikit karena saya ada pertemuan nanti habis isya.
Allahumma Alhamdulillah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif, berkata sang penulis, yakni penulis kitab Muqawimat, Sa'id ibnu Ali bin Wahab al-Qahtani, fal hikmatu nadhariyah, adapun hikmah nadhariyah. Hikmah nadhariyah tadi apa? Apa? Memahami inti sesuatu, ya, mengetahui hubungan antara sebab dengan musabab. Ya, jadi adapun yang dimaksud hikmah nadhariyah itu adalah marji'uha ilal ilmi wal idrak. Tempat kembalinya adalah kepada ilmu dan makrifah. Ya, jadi hikmah nadhariyah memahami inti sesuatu perkara itu tempat kembalinya adalah ilmu dan makrifah. Pengenalan tentang sesuatu. Nih. Wal hikmatul amaliyah, dan adapun hikmah amaliyah, marji'uha ila fi'lil adl was shawab. Tempat kembalinya adalah perbuatan yang adil dan benar. Di tempat kembalinya adalah apa? Sikap yang adil dan sikap yang benar. Nih. Wala yumkin khurujul hikmah an hadainil maknayain, dan tidak mungkin hikmah itu keluar dari dua perkara ini. Tidak mungkin hikmah itu keluar dari dua perkara tersebut, sebab li'anna kamalal insan fi amroini, karena sesungguhnya kesempurnaan manusia itu terdapat dari dua perkara ini. Kesempurnaan manusia terdapat pada dua perkara ini, yakni mengetahui tentang hakikat kebenaran. Saya ulangi, mengetahui, mengenal hakikat kebenaran,
dan mengamalkan kebenaran yang dia ketahui. Mengamalkan kebenaran yang dia ketahui. Sehingga nanti ikhwah, kalau kita hari ini punya semangat dakwah, ya, ada beberapa asatid muda itu luar biasa. Saya punya program begini, bagus sekali. Tapi nggak ngerti bahwa yang namanya dakwah itu urusan yang sangat dalam. Dakwah itu bukan sekali nyampaikan materi sudah selesai. Enggak. Dakwah itu menyampaikan sebuah ilmu diserap, dipelajari, diamalkan. Muncul konflik harus diselesaikan. Itu dakwah. Contoh, kita ngasih info hadis dalil tentang haramnya riba, dan kita harus mencoba untuk memberikan motivasi orang selamat dari riba. Berarti harus keluar dari pekerjaannya mengandung riba. Urusannya selesai apa belum? Hah? Belum. Setelah keluar ngapain? Nganggur. Itu persoalannya. Di situ ada persoalan-persoalan yang terus berkembang nantinya, dan itu harus dibicarakan. Itu namanya dakwah, ya. Jadi bukan cuma semangat saya punya program ini, program itu, program ini, program itu. Begitu terjun ono masalah, ikut di WA kabur, itu ada tulisan gambar kabur itu. Bukan demikian. Ini namanya nggak ngerti. Ya, sehingga nanti kalau orang sudah melihat permasalahan-permasalahan dengan kapasitas ilmu, itu pertimbangannya matang. Mari kita lihat beberapa ayat yang Allah tampakkan dalam dua hal. Pertama, waqad a'tallahu azza wa jal anbiya'uhu wa rasuluhu wa man sya'a min ibadihi sholihin hadaihin naw'aini. Dan sungguh Allah telah memberikan kepada para nabinya dan para rasulnya dan orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang soleh, dua perkara besar ini. Apa dua perkara besar ini? Hikmah ilmiah nadhariyah wa hikmah amaliyah. Para nabi semuanya diberikan dua hal ini. Para nabi, para rasul semuanya diberikan oleh Allah tentang dua hal ini. Mari kita simak yang pertama. Wa qala ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama, bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Mari kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Surah Asy-Syu'ara surat berapa? 20 berapa ya, Wah? Halo? 26. Antum dimintai tolong jawab, tidak masalah, bukan riya itu ya. Antum terlalu ikhlas ini. Jadi sampai nggak bunyi, saking takutnya riya. Surat Asy-Syu'ara pada ayat 83. Ya. Pertama, ini menceritakan tentang doa beliau, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma. Artinya apa? Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku hikmah. Yang dimaksud apa di situ? Wahuwal hikmatun nadhariyah. Hikmah nadhariyah. Tentang apa? Wawasan keilmuan, kedalaman pemahaman, ma'rifatul haq, mengenal tentang hakikat kebenaran tersebut. Ini ma'rifah yang pertama. Doa yang kedua, apa kata beliau? Wa alhiqni bis sholihin. Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wa alhiqni, ya Allah masukkan aku ke golongan orang-orang yang soleh.
Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, apa Nabi Ibrahim tidak soleh? Apa Nabi Ibrahim tidak soleh? Lalu kenapa beliau minta dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh? Ini bentuk ketawaduan, dan kalimat yang kedua ini disebutkan oleh beliau, wa huwal hikmatu amaliyah. Ya Allah, ini bentuk hikmah apa? Amaliyah. Meletakkan sesuatu tepat pada tempat yang tepat. Satu ilmu, yang kedua apa? Amal, pemahaman dan pengamalan. Hikmah nadhariyah wa hikmah amaliyah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, wa qala ta'ala li Musa, berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam surat Toha ayat 14. Di dalam surat Toha ayat 16 ayat 14, maaf. Di ayat tersebut, ya, kita lihat surat Toha ayat 14. Ya, disebut innani anallahu la ilaha illa ana. Awal ayat mengatakan apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Ketahuilah, nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali aku. Ini disebutkan oleh beliau, wa huwal hikmatun nadhariyah. Ini hikmah nadhariyah. Kalimat berikutnya apa? Ya, kalimat berikutnya apa? Setelah Allah mengumandangkan, memberitahukan dengan ilmunya tentang sebuah ilmu, langsung ada perbuatan, fa'budni. Oleh karena itu, sembahlah aku, beribadahlah kamu hanya kepadaku. Ini hikmah apa? Amaliyah. Nabi Musa diberikan dua hikmah oleh Allah Ta'ala, hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah, tepat. Yang ketiga, waqala an Isa, Allah menceritakan tentang Nabi Isa di dalam surah Maryam ayat 30 dan ayat 31. Surat Maryam ayat 30 dan 31. Ayat 30 menyatakan, ya, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya. Kemudian Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Ini disebut hikmah apa? Ilmiah. Ilmu dulu, wawasan, pengetahuan, pendalaman. Setelah itu, pada kalimat yang kedua pada ayat 31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maka ayat yang kedua menunjukkan tentang hikmah amaliyah. Kemudian yang keempat, waqala fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surat Muhammad surat 47 ayat 19. Surat 47 ayat 19. Di situ Allah Tabaraka Ta'ala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat ini, kata Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menyatakan, wa huwal hikmatun nadhariyah, ini merupakan hikmah nadhariyah. Maka dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Apa berikutnya? Wastaghfir lidzanbik, maka apa? Mohonlah ampunan atas dosa-dosa yang kau lakukan. Ini merupakan hikmah amaliyah. Nabi Muhammad pun mendapatkan dua hikmah yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Yang terakhir, waqala fi jami'il anbiya, Allah berfirman kepada keseluruhan para nabi. Keseluruhan para nabi berarti apa? Semua para nabi telah mendapatkan dua nikmat yang besar ini. Apa dua nikmat yang besar tadi? Hikmatu nadhariyah wa hikmatu amaliyah. Allah katakan hal ini di dalam surah An-Nahl. Ya, kita simak surat An-Nahl surat 16 pada ayat yang kedua. Ya, kita lihat surat An-Nahl ayat yang keberapa? Yang kedua. Allah katakan yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, kalimat dari kalimat yunazzilul malaika sampai kalimat an anziru annahu la ilaha illa ana, ini merupakan hikmah nadhariyah yang kemudian dilanjutkan fattaqun, karena kalian sudah mengerti maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini merupakan apa? Hikmah amaliyah. Oleh karena itu ayoul ikhwah, kalau memang kita benar-benar jujur ingin mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul, berarti konsekuensinya apa? Kita berupaya untuk mendapatkan apa? Dua hikmah tersebut. Apa dua hikmah tersebut? Yang pertama hikmatul nadhariyah, yang kedua hikmah amaliyah. Maka barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala dua anugerah ini, dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar sekali dari Allah Ta'ala. Ya, bukan cuma satu hikmah, bukan cuma tahu ilmu, tetapi apa? Ada hikmah amaliyah. Allah sebutkan hal ini dalam surat An-Nisa. Sebagai kajian yang terakhir pada malam hari ini, kita lihat surat An-Nisa ayat 113. Ya, surat An-Nisa ayat berapa? 113. Di kalimat menjelang kalimat terakhir, di situ ada kalimat wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan kepadamu dan hikmah kepadamu Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dan hikmah kepadamu Muhammad, dan telah mengajarkan kepadamu tentang sebuah ilmu, ya, yang belum engkau ketahui, sesuatu yang belum engkau ketahui. Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat amat besar. Karunia apa ini? Hikmah nadhariyah dan hikmah amaliyah. Jadi nanti kalau ibu-ibu berhasil mengantongi dua hal ini, dan bapak-bapak juga sukses mengantongi dalam dua hal ini, itu akan dipastikan keluarga kita ini akan menjadi keluarga yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipenuhi dengan orang-orang yang soleh di antara keturunan-keturunan kita ini. Kalau kita berhasil mendapatkan dua anugerah, menggabungkan dua hikmah ini, yakni yang pertama hikmah nadhariyah dan hikmah
amalia, Masya Allah. Sehingga nanti ketika ada problem kita hadapi dengan ilmu, istri menghadapinya dengan ilmu, suami menghadapinya dengan ilmu, dilihat permasalahan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah permasalahan, yakin anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang mengagumkan. Karena anak pola berpikirnya tidak mengikuti orang lain, tapi mengikuti siapa? Nah, yo tergantung jenengan ingin mencetak anak-anak yang bagaimana. Mencetak seperti Hakim Bau atau gimana? Salah hukum, selesai sudah. Ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas ini tentang macam-macam hikmah. Insya Allah untuk bulan depan kita akan membahas tentang darajatul hikmah, tentang tingkatan-tingkatan hikmah. Ya, jadi masih panjang pembahasan ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.